Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari tentang mu'rab dan mabni, yang mana tujuan dari pelajaran kali ini adalah untuk memantapkan kembali atau meringkas apa yang telah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya di dalam program Bina, ya, belajar ilmu Nahu. Ya, pada saat kita belajar ilmu Nahu, kita telah mempelajari banyak istilah-istilah penting dalam ilmu Nahu, ya, di mana kita telah belajar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dan kaidah-kaidah yang berlaku berkaitan dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Selain itu, kita juga belajar keterangan tambahan yang biasa ada pada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Di antaranya kita belajar at-tawabi, ya, na'at atau taukid dan badal. Kemudian kita juga belajar keterangan yang majrur seperti mudhaf ilaih dan jar majrur. Kemudian kita juga belajar tentang keterangan yang mansub, ya, yaitu contohnya masdar atau maf'ul mutlak, kemudian dzarab zaman, dzarab makan, kemudian hal, ya, tamyiz, maf'ul min ajli dan maf'ul ma'ah. Kita juga sudah belajar, ya, pengembangan kalimat dalam bahasa Arab, di mana kita telah belajar amil nawasikh, yaitu amil-amil yang merusak hukum mubtada dan khobar, ya. Maka pada pelajaran kali ini insya Allah kita akan mempelajari tentang mu'rab dan mabni, ya, mu'rab dan mabni, di mana kalau kita membahas mu'rab dan mabni, maka ini akan mencakup seluruh pelajaran dari ilmu nahwu, ya, seluruh pelajaran ilmu nahwu. Baik, silakan dibuka bukunya, ya, di ilmu nahwu untuk pemula, halaman 242. Kita akan bersama-sama membahas isi dari buku ini, ya, buku ilmu nahwu untuk pemula, halaman 242, ya, bab 5 tentang mu'rab dan mabni. Taib, apa itu mu'rab dan mabni? Ya, mu'rab dan mabni. Mu'rab adalah, ya, mu'rab adalah seluruh kata dalam bahasa Arab, ya, yang bisa berubah kondisi akhir katanya, ya. Seluruh kata dalam bahasa Arab yang bisa berubah kondisi akhir katanya. Contohnya misalkan Zaidun, ya. Zaidun ini ketika fa'il menjadi jaa Zaidun. Kemudian Zaidan, ya. Zaidun ini ketika dia menjadi maf'ul bih menjadi ra'aitu Zaidan. Kemudian ketika ada huruf jar menjadi marartu bi Zaidin, ya. Jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan dan marartu bi Zaidin, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Zaid adalah mu'rab karena ia bisa berubah-ubah, ya, menjadi Zaidun, Zaidan dan Zaidin. Contoh yang lain, ya, misalkan kita ambil dari isim yang diakhiri oleh huruf illat seperti al-qadi, ya, al-qadi yang artinya adalah hakim atau qadi. Ketika fa'il, ya, ketika marfu ja'al qadi, kemudian ketika dia maf'ul bi atau mansub, ya, ra'aitul qadiya dan marartu bil qadi, ya. Maka perubahan dari al qadi ja'al qadi, ya, ke ra'aitul qadiya ini menunjukkan bahwasanya al qadi ini merupakan mu'rab, ya. Jadi semua kata dalam bahasa Arab yang bisa berubah kondisi akhir katanya, baik, ya, perubahannya bisa dilihat seperti Zaidun, Zaidan dan Zaidin, ataupun tidak bisa dilihat, ya, nanti ada kata yang perubahannya itu tidak bisa dilihat. Perubahannya tidak bisa dilihat, ya. Maka semua kata ini disebut sebagai mu'rab. Baik, saya tunjukkan contoh kata yang mu'rab tapi kita tidak bisa melihat perubahannya, ya. Contohnya adalah al-fata yang artinya pemuda.
Al-fata ini ya, ketika dia marfu kita katakan ja'al fata. Ketika mansub ra'aitul fata. Dan ketika majrur marartu bil fata. Kalau kita perhatikan ya, tidak peduli apakah ia marfu, mansub dan majrur, al-fata ini selalu dalam keadaan seperti ini. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Contoh lainnya misalkan Musa, ya. Musa. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Ya kalau kita perhatikan, ya, Musa ini apapun yang kedudukan apapun yang ia tempati, apakah ia fa'il, apakah ia maf'ul bih, apakah ia majrur, tetap ia dalam keadaan seperti yang demikian. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, dan marartu bi Musa, ya. Nah, ini yang disebut dengan mu'rab dengan takdir, ya, mu'rab dengan ya takdir. Artinya, kalau kita nanti mengi'rab kata seperti ini, misalkan ja'a Musa, kita katakan bahwa Musa ini fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi, kita katakan tab dhammatun, tapi ia muqaddaratun alal alifi, ya. Muqaddaratun alal alifi, ditakdirkan di atas alif. Maksudnya, ya sekalipun kita melihat ja'a Musa ini, ya, ia berharakat alif, ya. Ini alif maksurah atau alif layyinah. Tetapi pada dasarnya Musa ini, ya, ada apa, kita anggap, kita takdirkan, ya, kita takdirkan bahwa dia ini tandanya adalah dhammah, ya. Dhammah muqaddarah ala alif. Kenapa bisa, ya, dianggap demikian? Karena alasannya mana min zuhriha at-ta'zuru. Karena dhammahnya tidak bisa muncul dalam contoh ja'a Musa at-ta'zuru. Karena uzur. Artinya alif itu sebagai kita ketahui bahwasanya alif berbeda dengan hamzah. Kalau hamzah adalah alif yang berharokat. Adapun alif selama-lamanya tidak bisa berharokat. Oleh karena itu, ya, ja'a Musa karena ia diakhiri oleh alif, sedangkan alif tidak bisa menerima harokat, maka ia dalam keadaan yang tetap demikian, tanpa berubah sama sekali. Jadi tetap ja'a Musa, tidak ja'a Musa'u misalkan, biar bisa dibaca dhammah, ya. Ini karena sifat dari alif yang memang tidak bisa menerima harokat, ya. Ia berbeda dengan ya, ya. Dalam contoh al-qadi, ya. Kalau al-qadi ketika fa'il, ya, ketika marfu ja'al qadi. Tapi ketika mansub ia menjadi jelas. Ra'aitul qadiya. Jadi tidak ra'aitul qadi. Kenapa? Karena ya kalau ya ini masih bisa kita berikan harokat, ya. Contohnya tadi ja'al qadi, sebetulnya kita bisa mengatakan ja'a al-qadiyu, ya. Ra'aitul qadiya, marartu bil qadi, ya. Jadi kita sebenarnya bisa memaksakan untuk memberikan harokat. Ja'al qadiyu, ra'aitul qadiya, marartu bil qadi, ya. Akan tetapi, ya, karena berat, karena thiqal, karena berat, akhirnya ketika marfu tetap dia dalam keadaan demikian, ja'al qadi, dan ketika majrur tetap dalam keadaan demikian, marartu bil qadi. Tapi ketika mansub karena ringan menyebutnya ra'aitul qadiyah, maka ya disebutkan secara lengkap. Taib, ini pembahasan tentang mu'rab. Ya, bagi antum dan antuna yang memiliki pertanyaan, ya, kami persilakan untuk bertanya langsung melalui WhatsApp. Ya, tafadhol. Langsung saja ditanyakan di WhatsApp, ya, di 0813 1466 7860, atau SMS, ya. Silakan kirim pertanyaan lewat WhatsApp atau SMS ke 0813 1466 7860. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita.
Ya, tadi kita udah bahas tentang mu'rab. Selanjutnya kita bahas ya tentang mabni ya. Kita lihat kembali bukunya. Pembahasan tentang mabni ya. Ya. Mabni adalah kelompok kata yang tidak berubah-ubah kondisi akhirnya. Jadi mabni itu adalah kelompok kata yang tidak berubah-ubah kondisi akhirnya apapun yang terjadi. Ya. Apakah ya? Karena misalkan dia ada huruf jar, kemudian dia tidak menjadi majrur, ya, tetap dalam keadaan yang demikian. Ketika dia fa'il, dia tidak menjadi dhamma misalkan. Ketika maf'ul bi dia tidak menjadi nasab misalkan, ya. Contohnya apa yang mabni, ya? Contohnya yang mabni adalah man ya, man yang artinya adalah siapa. Kita tahu bahwasanya man adalah isim istifham, ya, isim yang kita gunakan untuk bertanya, dan ia juga merupakan isim mausul. Nah, man ini apapun yang terjadi ya. Kemudian contohnya yang lain ya adalah isim isyarah ya, isim isyarah. Contohnya isim isyarah hadihi. Hadihi. Kita katakan kalau kita mengatakan ini adalah sekolah, kita katakan hadihi madrasatun ya. Hadihi madrasatun. Kemudian apapun yang terjadi, hadihi selalu hadihi, tidak mungkin menjadi hadiha atau hadihu ya. Karena dia adalah mabni ya, karena ini adalah mabni. Jadi mabni itu tidak bisa berubah ya. Ya, ada tips untuk membedakan ya apa itu mu'rab dan mabni. Kalau mu'rab sesuai dengan namanya, mu'rab mau dirubah ya, mu'rab mau dirubah. Adapun mabni ya maunya begini ya. Ini merupakan tips ya untuk mengingat mana yang mu'rab, mana yang mabni. Jadi kalau mu'rab itu ya mu'rab mau dirubah ya. Adapun mabni maunya begini ya. Artinya apapun yang terjadi, hada selamanya hada. Ya, hadihi selamanya hadihi. Begitupun misalkan isim domir, domir huwa. Selamanya kita akan menggunakan huwa. Tidak mungkin huwa ini berubah menjadi hu atau hui ya. Karena dia mabni, maunya begini. Adapun mu'rab seperti Zaid, dia mau dirubah. Mau dirubah ya dari Zaidun menjadi Zaidan menjadi Zaidin. Nah, ini tips untuk membedakan mana yang mu'rab dan mana yang mabni. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Nah, setelah kita mempelajari definisi dari mu'rab dan mabni ya, kita sudah belajar definisi mu'rab dan mabni, maka sekarang kita membahas apa saja yang mu'rab dan apa saja yang mabni ya, apa saja yang mu'rab dan apa saja yang mabni. Baik, kita mulai dari yang mabni dulu ya, karena jumlah yang mabni lebih sedikit daripada yang mu'rab ya. Seluruh kata dalam bahasa Arab kalau kita kelompokkan ya lebih banyak yang mu'rab ketimbang yang mabni ya. Lebih banyak yang mu'rab ketimbang yang mabni. Dan kalau kita tinjau dari sisi fi'il, isim dan huruf ya. Kita tinjau dari sisi fi'il, isim dan huruf, maka kita bisa mengelompokkannya kepada kepada dua kelompok ya. Kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama semuanya mabni ya, bisa kita lihat di buku. Ya. Semuanya mabni. Jadi dari fi'il, isim dan huruf kita bisa ya mengambil kesimpulan bahwa yang semuanya mabni, kelompok pertama semuanya mabni itu hanyalah huruf ya. Jadi huruf ya itu semuanya mabni tanpa kecuali ya. Huruf-huruf yang telah kita pelajari seperti huruf ataf ya, kemudian huruf jar, kemudian huruf nasab, kemudian huruf jazm ya, itu seluruhnya adalah mabni ya. Artinya kita tidak mungkin boleh merubah-rubah huruf ya. Misalkan wa yang artinya dan, ini selamanya kita baca wa, tidak mungkin kita rubah menjadi wu atau wi. Begitupun misalkan contohnya min ya, huruf jar min, selamanya kita akan baca min ya. Tidak mungkin kita baca mina atau minu atau minin ya. Selalu seperti itu. Jadi semua huruf dalam bahasa Arab
ini dihukumi apa? Mabni, tanpa kecuali. Semuanya kita hukumi mabni, ya. Jadi kelompok yang pertama yaitu kelompok yang semuanya mabni, maka ya adalah huruf. Jadi huruf semuanya mabni. Kemudian kelompok yang kedua, sebagian ada yang mabni dan ada pula yang mu'rab. Nah, ini masuk dalam kelompok ini fi'il dan isim, ya. Jadi dari 3 jenis kata dalam bahasa Arab, yang jadi kan bahasa Arab ada 3 jenis katanya, ada fi'il, kemudian ada isim dan ada huruf. Kalau huruf, ya, semuanya ini adalah mabni tanpa kecuali. Adapun fi'il dan isim, maka sebagiannya ada yang mu'rab dan sebagiannya ada yang mabni. Hanya saja kita bisa membuat semacam kaidah bahwa untuk fi'il ini hukum asalnya mabni, kebanyakannya mabni, ya. Fi'il ini kebanyakannya mabni. Karena fi'il, ya, kita tahu ada 3, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari dan ada fi'il amr, ya. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Fi'il madhi seluruhnya dihukumi mabni, ya. Jadi fi'il madhi dari domir huwa sampai nahnu ini semuanya mabni. Misalkan nasara, ya, maka nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Ini semuanya mabni, ya. Ini semuanya mabni. Kemudian untuk fi'il ini, ya, untuk fi'il ini, fi'il madhi semuanya mabni. Kemudian fi'il amr semuanya mabni juga, ya. Fi'il amr juga semuanya mabni. Misalkan nasara, ya, unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna, ini semuanya dihukumi mabni. Adapun fi'il mudhari maka dia adalah mu'rab kecuali domir hunna dan antunna. Ya, fi'il mudhari seluruhnya adalah mu'rab, ya, kecuali domir hunna dan antunna. Misalkan, ya, nasara yansuru, ya, yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansuru, ya. Dari ke-14, ya, fi'il mudhari ini seluruhnya mu'rab kecuali domir hunna dan antunna, yaitu yansurna dan tansurna. Apa konsekuensi, ya, dari yansurna dan tansurna ini mabni? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah, ya, konsekuensi kita mengatakan bahwa yansurna dan tansurna mabni, yaitu ketika misalkan dia kemasukan huruf jazm, amil jazm, ya, misalkan lam, ya, maka kita tetap mengatakan lam yansurna dan lam tansurna. Begitupun ketika kemasukan, ya, amil nasab, lan misalkan, kita tetap mengatakan lan yansurna dan lan tansurna, ya, lan yansurna dan lan tansurna. Taib. Adapun yang yansuru, yansuron, yansuruna ketika kemasukan lam, ya, maka dia ini menjadi majzum. Asalnya yansuru ketika ada lam jadi lam yansur. Asalnya yansurani ketika ada lam jadi lam yansura, ya. Jadi dibuang nunnya. Begitupun ketika ada lan, ya. Asalnya yansuru ketika ada lam jadi lan yansura. Yansurani ketika ada lam jadi lan yansura. Ya, ini menunjukkan bahwa, ya, fi'il mudhari ini mu'rab kecuali yang hunna dan antunna. Kalau hunna dan antunna contohnya yansurna dan tansurna ketika ada lam kita katakan lam yansurna, tidak dibuang nunnya, tidak pula disukunkan seperti jazm. Lam yansurna, lam tansurna, lan yansurna, lan tansurna, ya, karena dia mabni. Taib, ini fi'il, ya. Jadi kesimpulannya fi'il ini hampir semuanya mabni. Di mana fi'il madhi mabni, fi'il amr mabni, hanya fi'il mudhari yang mu'rab. Itu pun ada 2 fi'il mudhari yang
tetap mabni, yaitu fi'il mudhari dhamir hunna dan antunna. Taib, ini fi'il. Bagaimana dengan isim? Ya, tadi kan kalau fi'il kita katakan bahwa fi'il itu kebanyakannya adalah ya mabni. Adapun isim kebanyakannya adalah mu'rab ya. Jadi kalau isim kebanyakannya mu'rab, hanya sedikit ya isim yang mabni. Ya, hanya sedikit isim-isim yang mabni. Ya bisa kita lihat ya di dalam buku halaman 245. Di sana disebutkan isim-isim yang mabni ya. Yang pertama domir ya, domir atau kata ganti. Domir ini ya semuanya dihukumi mabni. Jadi kita tahu bahwasanya domir ini termasuk sebagai isim dari huwa sampai nahnu ya, huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, semuanya dihukumi mabni ya. Ya, semuanya dihukumi mabni. Makanya kita tidak akan pernah menemukan nahnu ya dibaca nahna atau nahni. Selalu kita baca nahnu karena memang mabni, maunya begini ya, tidak mau dirubah ya. Yang kedua, isim yang juga mabni yaitu isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah atau kata tunjuk ya, hada, hadihi ya, dzalika, tilka, termasuk turunannya mabni kecuali yang musanna ya. Kita tahu bahwasanya isim isyarah itu ya, isim isyarah itu ada yang untuk mufrad, ada yang untuk musanna dan ada untuk jamak. Seperti hada, misalkan ada hada, hadani, haula'i, hadihi, hatani, haula'i, dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Maka semuanya ini ya mabni kecuali yang musanna. Jadi hada itu mabni. Tapi kalau hadani dia mu'rab. Kenapa? Karena hadani ini ketika dia mansub dan majrur nanti bukan hadani tapi hadaini. Begitupun ya hatani ya ketika mansub dan majrur hataini. Begitupun zanika dan tanika ia berubah menjadi zainika dan tainika. Ya, jadi isim isyarah ya semuanya mabni ya, hada, hadihi, dzalika, tilka, semuanya mabni. Artinya tidak mungkin kita menemukan kata tilka menjadi tilku atau tilki ya. Tilka ya tilka saja. Ya. Kecuali yang musanna ya, zanika, tanika, hadani dan hatani, ini semuanya ya mu'rab. Ya karena dia bisa berubah. Di mana ya mu'rabnya dengan harokat, yang berubah adalah harokatnya. Kemudian yang ketiga yang juga mabni, isim yang mabni adalah isim mausul ya, kata sambung. Isim mausul ini sama dengan isim isyarah, seluruhnya mabni kecuali yang musanna ya. Jadi alladzi, allati, alladina dan allati ini semuanya mabni. Adapun musannanya alladani dan allatani ini mu'rab. Kenapa? Karena alladani bisa berubah menjadi alladaini dan allataini ya. Tayyib. Kemudian yang keempat isim istifham ya. Jadi isim istifham pun ya mabni ya. Kita tahu bahwasanya istifham itu ada yang huruf, ada yang isim. Yang huruf ada dua ya, yaitu hal, apakah, dan a, yang artinya juga apakah. Selebihnya untuk istifham ini masuknya ke dalam isim ya. Seperti man, siapa, kemudian ma, apa, mata, kapan, aina, di mana, kaifa, bagaimana. Ini semua termasuk isim yang mabni. Jadi contohnya aina, ya selamanya kita baca aina, tidak mungkin ainu, tidak mungkin berubah jadi aini. Ya, kemudian yang kelima ya sebagian isim dzaraf ya. Kita tahu bahwasanya dzaraf ini disebut mu'rab ya. Misalkan fauqa ya, tahta, inda, ini mu'rab. Makanya contohnya inda kita menemukan ini berubah ya. Misalkan min indillah ini merupakan bukti bahwasanya dzaraf itu mu'rab. Nah, sebagian dzaraf ada yang mabni ya, contohnya haitsu dan amsi ya. Taib, ini selesai pembahasan ya tentang isim-isim yang mabni. Ya, jadi kesimpulannya dari tiga jenis kata dalam bahasa Arab, fi'il, isim, dan huruf ya. Fi'il itu kebanyakan yang mabni, di mana fi'il madi mabni, fi'il amr mabni, hanya fi'il mudhari yang mu'rab, itu pun
Fil mudhari dhamir hunna dan antunna ini mabni. Kemudian untuk huruf semuanya mabni tanpa kecuali. Adapun untuk isim ya kebanyakannya itu mu'rab. Ya, hanya sedikit yang mabni. Nah, di antara contoh yang mabni tadi kita sudah sebutkan ya, di antaranya dhamir, kemudian isim isyarah, ya, kemudian isim mausul, kemudian isim istifham dan sebagian isim dharab. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Baik, ada pertanyaan bagus dari Ukhti Windy Ratna ya, dari kelas 31 Akhwat. Dia menanyakan kenapa dalam surat Al-Maryam ayat 21 ya berbunyi qala kadzaliki ya, qala kadzaliki ya. Surat Maryam ayat 21 qala kadzaliki. Baik ya, surat Maryam ayat 21 qala kadzaliki. Pertanyaannya kenapa ya dia berubah menjadi kasrah kadzaliki, sedangkan tadi disebutkan bahwasanya ya isim isyarah itu merupakan ya mabni, artinya ya namanya zalika selamanya itu zalika, tidak akan berubah menjadi zaliki ya atau zaliku. Baik, kita buka ayatnya ya. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin ya. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Nah, ini Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Kalau kita lihat terjemahnya ya, Jibril berkata, demikianlah kadzaliki, seperti demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku ya. Baik, ini pertanyaan sangat bagus ya, kenapa dalam surat Maryam ini ya zalikanya dibaca zaliki? Apakah karena ada kaf ya, huruf jar di sini? Karena kita tahu bahwasanya kaf itu adalah huruf jar ya. Kadzaliki. Jawabannya adalah, nah ini pembahasan yang menarik. Jadi begini. Sebetulnya kalau nanti kita belajar di tingkat yang lebih lanjut bahwa isim isyarah itu pada contoh zalika itu adalah za-nya saja ya. Za-nya saja. Adapun lamnya ya itu dan kafnya itu merupakan tambahan ya. Artinya kita boleh mengatakan za kitabun. Za kitabun itu adalah kitab ya. Adapun lam dan kafnya ya, kalau kita belajar nanti, lam itu alamu lil bu'di ya. Alamu lil bu'di, untuk menunjukkan yang jauh. Wal kafu harfu khitabin. Kaf itu adalah huruf khitab. Khitab itu apa? Khitab itu adalah huruf yang menunjukkan kepada lawan bicaranya. Ya, kayak misalkan kita katakan dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab adalah anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Artinya dhamir mukhatab atau dhamir yang berlaku untuk lawan bicara, ya. Begitupun dengan kaf pada lafaz zalika. Kaf di sini ya merupakan huruf khitab. Tapi perlu diingat ini adalah huruf bukan isim ya. Dan dia mabni ya. Huruf khitab. Huruf khitab. Jadi kaf ini huruf khitab. Karena khitab artinya adalah lawan bicara, maka hukum asalnya sebetulnya dalam lughah yang fusha, ya, dalam bahasa yang fasih, kalau kita ingin menggunakan isim isyarah, bahasa yang fasih adalah kita sesuaikan dengan orang yang kita ajak bicara. Ya, bahasa yang fasih, ya, yang paling fasih, dan ini termasuk bahasa yang digunakan di Quran, ya, kita sering menemukan ya isim isyarah yang menyesuaikan bentuk khitabnya, termasuk dalam ayat ini. Karena dalam ayat ini sedang berbicara kepada Maryam, yakni yang diajak bicara itu adalah Maryam, maka yang digunakan adalah zaliki. Ya, misalkan di depan kita ada Maryam, kemudian kita ingin mengatakan bahwa wahai Maryam, ya, itu adalah pulpen, maka kita katakan zaliki qalamun. Kalau yang kita ajak bicara misalkan adalah Zaid sendiri, kita katakan ya Zaid zalika qalamun, ya.
Tapi kalau misalkan di depan kita ada Zaid dan Ahmad, kita katakan ya Zaid wa Ahmad, ya, zalikuma qalamun. Kemudian misalkan di depan kita ada Zaid, ada Ahmad, ya ada dan banyak orang, ya. Ya Zaid wa Ahmad wa ya ayyuhat tullab, ya. Zalikum qalamun. Ya, ini merupakan lughah atau bahasa yang paling fasih ketika menggunakan isim isyarah. Meskipun ya kita boleh ya menggunakan yang versi paling umumnya yaitu zalika. Tidak peduli khitabnya itu mudzakkar, muannas, sendiri, berdua atau banyak, tetap kita katakan zalika. Zalika qalamun ya. Jadi jelas bahwa kenapa qala kadzaliki ya dalam surat Maryam ayat 21 ini dibaca kasroh itu bukan karena dia majrur dengan adanya huruf kaf, tapi kaf yang ada dalam isim isyarah merupakan huruf khitab yang disesuaikan dengan yang diajak bicara. Dan ini ya sahih kalau kita ingin gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ini merupakan bahasa yang paling fusha, di mana kalau kita ingin menggunakan isim isyarah, kita menyesuaikan dengan yang kita ajak bicara. Kalau yang kita ajak bicara satu, kemudian kita ingin tunjukkan itu adalah pulpen, kita katakan zalika qalamun. Kalau berdua zalikuma qalamun. Zalikum qalamun ya. Nah, ini saya rasa cukup jelas ya. Baik. Kita lihat ada pertanyaan lagi. Ya, Bu Aisyah dari kelas nikah 37 menambahkan ada juga di Ali Imran ayat 37. Ya, memang di Quran ini banyak ya. Jadi di Quran memang banyak sekali penggunaan isim isyarah yang khitabnya disesuaikan dengan yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara satu dan laki-laki dzalika, kalau wanita dzaliki. Kemudian kalau berdua dzalikuma. Kalau banyak dzalikum, ya kalau akhwat dzalikunna, seperti itu. Dan memang ini merupakan bahasa yang fusha. Baik, belum ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Baik, setelah kita bahas tentang yang mabni, ya, kita ada membahas bahwa mabni itu dari fi'il, isim dan huruf, ya. Sudah kita bahas fi'il kebanyakannya mabni, kemudian isim kebanyakannya mu'rab dan huruf semuanya mabni. Kita sekarang bahas tentang i'rab ya, tentang i'rab ya. I'rab dalam bahasa Arab itu ada 4 ya. Seperti yang telah kita pelajari, i'rab itu ada 4. Ada rafa ya, kemudian nasab, kemudian jar dan jazm ya. Jadi ada rafa, nasab, jar dan jazm. Kalau kita bertanya, kenapa i'rab itu ada 4 ya, rafa, nasab, jar dan jazm? Jawabannya adalah karena ini ya disesuaikan dengan jumlah harokat dalam bahasa Arab ya. Seperti kita tahu bahwasanya harokat dalam bahasa Arab itu ada 4 ya, ada dhammah, ada kasrah ya, ada fathah dan ada sukun. Dhammah ya, fathah, kasrah dan sukun 4. Oleh karena itulah kenapa i'rab juga 4 ya. Lalu pertanyaannya, kenapa ya macam-macam i'rab ini namanya rafa, nasab, jar dan jazm? Kenapa tidak sekalian ini i'rabnya adalah dhammah, ini i'rabnya adalah kasrah, ini i'rabnya adalah fathah, dan ini i'rabnya adalah sukun ya, sesuai dengan tandanya, dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Kenapa harus digunakan istilah baru rafa, nasab,
jar dan jazm. Ini dikarenakan ya, kalau kita menamakan i'rab sesuai dengan nama harokat ya, dhamma, kasroh, kemudian fathah dan sukun, maka nanti ada beberapa kata yang tidak bisa kita masukkan ke dalam penggolongan jenis ini. Karena kita tahu bahwasanya mu'rab sendiri ya, kata yang bisa berubah, yang mau dirubah itu ya, ada yang mu'rabnya dengan harokat, ada yang mu'rabnya dengan huruf ya. Ada yang dengan harokat, ada yang dengan huruf. Oleh karena itu, karena ada yang mu'rabnya dengan huruf, tidak digunakan istilah dhammah ya, kasrah, fathah dan sukun. Contohnya dalam keadaan rafa ya, marfu ya. Marfu itu tanda asalnya memang dhammah ya, jaa zaidun. Jaa zaidun. Ya. Dzalika rajulun, dhammah. Tapi tidak semua yang marfu itu dhammah. Ada marfu yang alif. Contohnya apa? Musanna ya. Musanna ini ketika rafa dia malah alif ya. Jaa ya at-talibani ya, jaa at-talibani. Kita tahu bahwasanya musanna ada dua, ada talibani, ada talibaini. Maka membedakannya kalau yang marfu ya talibani, adapun yang mansub dan majrur talibaini. Nah, ini menunjukkan bahwa ada mu'rab yang dengan harokat. Karena ada mu'rab afan dengan huruf. Karena ada isim yang mu'rabnya dengan huruf, maka digunakanlah istilah yang lebih umum ya, yang bisa mewakili yang mu'rab dengan harokat, ataupun yang mu'rab dengan huruf ya, seperti itu. Karena kalau kita katakan dhammah padahal ia dengan huruf, maka ini khawatir akan menjadi kesalahpahaman ya. Makanya digunakan istilah yang lebih umum, yaitu rafa, nasab, jar dan jazm. Di mana rafa tanda asalnya adalah dhammah, kemudian nasab tanda asalnya adalah fathah, kemudian jar tanda asalnya adalah kasrah, dan jazm tanda asalnya adalah sukun ya. Ya, ini sekilas tentang i'rab yang ada 4, yaitu rafa, nasab, ya, jar dan jazm. Di mana rafa itu ya asalnya adalah dhammah, kemudian nasab asalnya adalah fathah, kemudian jazm nasab fathah, jar adalah kasrah, kemudian jazm adalah sukun ya, seperti itu. Nah, mu'rab sendiri itu ada dua ya. Mu'rab sendiri ada dua. Ada kata yang berubah harokatnya, ada kata yang berubah hurufnya ya. Bisa kita lihat di buku ya. Bisa kita lihat di buku. Ada kata yang berubah harokatnya, ada kata yang berubah hurufnya. Jadi sekarang kita fokuskan pembahasan kita dalam pembahasan mu'rab. Bisa dilihat di buku, ya saya tampilkan. Jadi ada al-mu'rabatu bil huruf, ada yang mu'rabnya dengan huruf, ada juga yang mu'rabnya dengan harokat. Ya. Apa saja yang mu'rabnya dengan huruf? Ya bisa dilihat. Yang pertama, fi'il yang 5. Ya. Fi'il yang 5. Apa itu fi'il yang 5? Itu fi'il ya, fi'il mudhari yang mengikuti wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina ya. Fi'il yang 5 ini yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, ia mu'rabnya dengan huruf ya, mu'rabnya dengan huruf. Mu'rabnya dengan huruf. Bisa kita lihat ya, ketika rafa dia tetap dengan nunnya. Misalkan kita ambil contoh kataba ya, berarti yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Nah, ini ketika marfu ya, yaitu ketika fi'il mudhari kalau tidak ada amil nasab atau amil jazm maka dia marfu ya. Yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Adapun ketika ada amil nasab, misalkan lan, maka ia dibuang nunnya. Lan yaf'alani, lan taf'alani, lan yaf'al lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali. Misalkan kataba lan yaktuba ya, lan taktuba, kemudian lan yaktubu, lan taktubu, lan taktubi ya. Jadi dibuang nunnya ya, ini menunjukkan ia berubah hurufnya. Yang satu ada nun, yang satu hasbun nun, buang nun. Begitupun ya ketika afal khamsah ini diawali oleh amil jazm ya.
maka dia juga dibuang nunnya. Asalnya yak ya yaktubani taktubani yaktubuna taktubuna taktubina, ketika dalam jadi lam yaktuba lam taktuba lam yaktubu lam taktubu lam taktubi. Nah, ini kelompok pertama yang ketika mu'rab ia dengan huruf. Kemudian yang kedua adalah al asmaul khamsah, isim yang 5. Isim yang 5 ini apa saja, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin, ya. Nah, isim yang 5 ini ketika marfu dengan waw, ya. Misalkan ya, jaa abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzu malin. Tapi ketika nasab, ya, dia dengan alif. Abuka menjadi abaka, ya, ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa dza malin. Dan ketika majrur dia dengan ya, marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dimalin. Taib. Kemudian yang ketiga yang mu'rabnya dengan harokat, dengan huruf, yaitu jamak mudzakkar salim, ya, jam'ul mudzakkaris salimu. Ya, misalkan at-talibuna, ya, ketika marfu, ketika rafa dia dengan waw, jalasat talibuna. Tapi ketika nasab dan jar dengan ya, ra'aitu talibina marartu bit talibina. Ya, kita bisa perhatikan ya. Kalau kita perhatikan at-talibuna dengan at-talibina, kalau kita perhatikan harokatnya sama-sama fathah, ya. Talibuna, talibina. Karena kalau kita bicara masalah harokat dalam bahasa Arab, ya, dalam ilmu nahwu, maka itu yang dimaksud adalah harokat yang terakhir. Apa huruf terakhir dari kata at-talibuna? Nun. At-talibina nun juga. Kita lihat apa harokat dari nun pada lafaz at-talibuna? Fathah. Kemudian at-talibina fathah juga. Lalu apa yang membedakan at-talibun dengan at-talibina? Yang membedakan adalah at-talibuna waw, at-talibina ya. Itulah kenapa jamak mudzakkar salim dikelompokkan menjadi yang termasuk al-mu'rabatu bil huruf, ya. Isim-isim, ya, sesuatu yang di'rabkan dengan huruf, ya. Karena kalau kita lihat harokatnya sama-sama fathah, at-talibuna, at-talibina. Yang membedakannya adalah waw dan ya-nya. Kemudian yang keempat, yang mu'rabnya dengan huruf, yaitu adalah musanna atau tasniyah, ya. Jalasa at-talibani, ini ketika rafa. Ra'aitu at-talibaini ketika nasab, dan marartu bit-talibaini ketika jar. Kalau kita perhatikan, harokatnya sama-sama kasroh, ya. Jalasa at-talibani, ra'aitu at-talibaini, marartu bit-talibaini, semuanya kasrah. Lalu apa membedakan at-taliban dengan at-talibaini? Yang membedakan adalah at-talibani alif, ya. Adapun at-talibaini ya, seperti itu. Taib, ini al-mu'rabatu bil huruf, isim-isim atau sesuatu yang di-i'rab dengan huruf, yang mu'rabnya dengan huruf. Kemudian sekarang kita bahas al-mu'rabatu bil harokat, ya. Sesuatu yang mu'rabnya dengan harokat, dengan berubah harokatnya. Yang pertama adalah fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, ya, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apa-apa. Maksudnya ia adalah lawan dari al-af'al khamsah. Karena kalau al-af'al khamsah ia bersambung dengan alif tasniyah, kemudian waw jama dan ya muannasah mukhatabah. Adapun yang dimaksud di sini fi'il yang mu'rabnya dengan harokat, yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apa-apa, yaitu fi'il mudhari domir huwa, kemudian domir hiya, domir anta, domir ana, dan domir nahnu, ya. Misalkan kalau jalasa, ya jelisu, tajlisu, ajlisu, najlisu. Nah, ya jelisu ini ketika ada lan menjadi lan ya jelisa. Ketika ada lam menjadi lam ya jelis, ya. Begitupun tajlisu, ya, menjadi lan tajlisa ketika dalan, dan ketika ada jazm jadi lan tajlis. Nah, ini menunjukkan bahwa fi'il mudhari domir huwa, kemudian domir hiya, domir anta, ana, dan nahnu, ia mu'rabnya dengan harokat, ya, itu berubah-ubah harokatnya, ya. Dhammah ya jelisu, kemudian fathah lan ya jelisah, dan sukun lam yajlis. Dan yang namanya fi'il tidak mungkin kasrah, karena jar ini atau kasrah ini merupakan, ya, ciri dari isim. Sebagaimana jazm merupakan kekhususan dari fi'il. Jadi tidak ada isim yang majzum, ya. Kalau fi'il tidak ada yang majrur, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang juga, ya, mu'rab dengan harokat, itu jamak muannats salim, ya, jamak muannats salim
ketika marfu ya dia dhammah, jalasat talibatu, ketika nasab dia kasrah, ra'aitu talibati, dan ketika jar dia kasrah, maratu bit talibati. Dan memang jamak muannats salim termasuk yang aneh karena biasanya kalau mansub itu fathah, tapi jamak muannats salim ketika mansub malah kasrah, ra'aitu talibati, tidak ra'aitu talibata. Kemudian yang ketiga yang masuk mu'rab bil harokat, jamak taksir ya. Jamak taksir ini normal dia. Ketika marfu dhammah jalasatul labu, ketika mansub fathah ra'aitu tullaba, dan ketika jar kasrah marartu bitul labi. Dan yang terakhir ya isim mufrad, dan dia sama dengan jamak taksir normal. Ketika marfu dhammah jalasat talibu, ketika nasab fathah ra'aitu taliba, dan ketika jar kasrah marartu bit talibi ya. Tayyib, barangkali ada pertanyaan sampai di sini, silakan yang ingin bertanya. Pertanyaan dari Astrid Nur Islami dari kelas 37 akhwat. Kenapa dalam surat Al-Bayyinah ayat 1 ya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab dan seterusnya, setelah huruf jazm malah berharokat kasroh ya. Taib. Jadi yang ditanyakan adalah lam yakun ya, lam yakun alladzina kafaru. Kenapa kita tahu bahwasanya lam ini adalah huruf jazm ya, lam huruf jazm. Harusnya dia sukun. Tapi kenapa kasroh? Nah, ini kasroh di sini merupakan lil tiqa'is sakinaini ya, lil tiqa'is sakinaini karena bertemunya dua sukun. Sebetulnya asalnya adalah lam yakun ya. Jadi lam yakun alladzina kafaru. Terpisah lam yakun alladzina kafaru ya. Kalau kita baca wasal ya, ini harus bisa dibaca. Karena kalau cuma lam yakun sama-sama sukun, kita nggak bisa baca. Kita nggak mungkin membaca, menyambung dua kata yang sama-sama sukun. Ujungnya sukun, awalnya sukun. Dilanjut dengan yang awal sukun. Maka harus ada harokat yang menyambungkannya. Dan kaidahnya, ya, kalau ada dua sukun bertemu, maka kita baca kasroh. Ya. Jadi ini sebenarnya asalnya lam yakun alladzina kafaru. Ya, lam yakun alladzina kafaru. Tapi ini kan kalau kita bacanya waqaf. Kalau kita mau wasal, kita mau sambungkan, jadinya lam yakunil ladzina kafaru ya. Sebagaimana dalam lafaz iqamah, ya dalam lafaz iqamah, ya meskipun ini bukan jazm ya. Qad qamatis shalah, kita kan sering mendengar ya, muazin dan orang yang iqamah itu mengatakan qad qamatis shalah. Sebetulnya itu tulisannya qad qamat sukun ya. Di situ ada ta ta'nis sakinah, ta ta'nis yang berharokat sukun. Kemudian dilanjutkan dengan as-shalah yang diawali dengan sukun juga. Ya kalau kita baca waqaf betul qad qamat as-shalatu. Tapi kan kita ingin membacanya secara wasal, maka kita kasih kasroh. Asalnya qad qamat as-shalatu menjadi qad qamatis shalatu. Dan ini kaidah umum yang berlaku. Jadi kalau ada dua sukun yang bertemu, maka sukun yang pertama dirubah menjadi kasroh agar bisa dibaca. Taib. Soal ini jelas? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, sementara kita cukup dulu sesi 1 sampai di sini. Kita istirahat sebentar, kemudian setelah itu baru kita lanjutkan ke sesi yang kedua.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.